apa kabarnya hari ini? Katakan karena Tuhan Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Kakak Miss berharap bahwa adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik mempersiapkan dirinya. Kita akan memuji Tuhan, bersorak-sorak buat Tuhan, dan tentunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik berdiri, kita akan menyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita mau katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, karena semua hari tentu harinya siapa? Harinya Tuhan Yesus. Kita menyanyi dengan penuh semangat dan tentunya dengan sukacita. Mari kita bertepuk tangan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari apa lagi? Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, semua hari itu milik siapa? Miliknya Tuhan, Tuhan Yesus. Adik-adik tutup matanya dan lipat tangannya, kita berdoa dalam sikap berdiri ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih dan setia Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami semua ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memimpin ibadah sekolah minggu ini Tuhan, biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, biarlah mereka boleh mempersiapkan hatinya Tuhan, bahkan boleh bersorak-sorai untuk nama Tuhan ya Bapa. Dalam nama Yesus kami buka ibadah sekolah minggu ini. Haleluya, sama-sama bilang amin. Tetap dalam sikap berdiri. Nah adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu selalu baik dalam kehidupan kita? Yang percaya bilang amin. Lebih keras. Amin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, tiada berkesudahan kasih Tuhan, selalu baru dan tetap untuk selama-lamanya. Kita nyanyi pujian yang katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Hari berganti hari
Mari beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam beberapa minggu ini kita akan belajar salah satu tokoh, yaitu tokoh Rasul Paulus. Sebelum namanya menjadi Rasul Paulus, siapakah namanya? Nah, dalam minggu ini Miss akan bercerita tentang bagaimana pertobatan Saulus ketika dia yang dulunya menjadi penganiaya, yang dulunya adalah orang yang tidak menyukai orang yang percaya kepada Yesus, kini telah berubah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa dia percaya kepada Tuhan Yesus? Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian lagi yang kita katakan bahwa Alkitab buku terindah surat cinta dari Tuhan. Adik-adik boleh duduk dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Mendengarkan firman Tuhan tentang kisah seorang Rasul Paulus. Mari kita mendengarkan sama-sama ya teman-teman. Mari teman-teman duduk manis semuanya dan kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Banyak mereka yang mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan diancam, mereka akan dijauhkan, mereka akan dianiaya, bahkan mereka akan dibunuh. Apa? Mereka mau dibunuh? Mengapa mereka mau dibunuh? Ya, mereka mau dibunuh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satu yang ingin membunuh mereka adalah Saulus. Saulus tidak percaya kepada Yesus. Saulus sangat membenci orang-orang Kristen. Saulus berencana untuk membunuh semua orang-orang Kristen. Ia berkata, "Aku ingin membunuh orang-orang Kristen. Aku akan mengejar mereka ke Damsyik." Oh, itu yang namanya Saulus yang ingin membunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ya ampun. Ya, benar sekali, Joni, bahwa itu adalah Saulus yang ingin membunuh orang-orang Kristen. Namun, ketika Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang mengelilingi dia dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus terkejut dan dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Yesus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Saat itu juga Paulus tidak bisa melihat. Paulus tidak bisa melihat suatu apapun, bahkan Saulus dituntun untuk pergi ke Damsyik. Saulus 3 hari tidak melihat dan Saulus juga 3 hari tidak makan dan minum. Saulus bahkan berdoa kepada Tuhan agar ia dapat melihat kembali.
Apa? Saulus tidak makan selama 3 hari, bahkan tidak minum selama 3 hari? Apakah Joni bisa tidak makan 3 hari 3 malam? Aku pasti tidak bisa. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman bisa tidak makan selama 3 hari dan tidak minum selama 3 hari? Apakah Saulus mati? Nah, mari kita dengar apa yang Tuhan buat kepada Saulus. Walaupun Saulus menganiaya jemaat, menganiaya orang-orang percaya, Tuhan Yesus tetap mengasihi Saulus. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Ananias, kata Tuhan Yesus kepada Ananias, "Ananias, pergilah kepada Saulus." Tetapi awalnya Ananias menolak karena Ananias tahu bahwa Saulus adalah orang yang ingin membunuh orang-orang Kristen saat itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Ananias bahwa Saulus akan menjadi orang-orang yang akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan akan memakai Saulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Apa? Tuhan memakai Saulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Apakah bisa? Tentu Joni bisa, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang walaupun telah melakukan kejahatan. Sama seperti kita, walaupun kita berdosa, tetapi Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Seperti Saulus juga telah diampuni dosanya. Wah, Tuhan Yesus sangat baik, mau mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya, bahkan orang-orang yang ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Begitulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh kemurahan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mengampuni. Wah, luar biasa. Apakah teman-teman juga mau mengampuni dan mau memaafkan orang-orang yang telah menyakiti teman-teman? Kalau Joni, apakah Joni mau mengampuni? Saya mau mengampuni. Seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan kita mengampuni sesama kita. Setelah Ananias berjumpa dengan Saulus, Ananias berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan apa yang terjadi? Apakah Saulus bisa melihat kembali? Ya, benar Joni. Saulus dapat bisa melihat kembali. Bagaimana mungkin? Sangat mungkin kalau untuk Tuhan Yesus. Percayakah Joni bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat? Ya, Joni percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat. Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Percayakah teman-teman bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat? Setelah Saulus bisa melihat kembali, Saulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Saulus ingin dibaptis sebagai bukti bahwa Saulus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, Saulus tidak membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus lagi. Benar Joni, Saulus tidak membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus lagi, melainkan
Sekarang Saulus telah menjadi murid Tuhan Yesus yang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, luar biasa pertobatan Saulus. Saulus yang awalnya adalah orang yang membenci Yesus, kini menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana teman-teman? Luar biasa bukan kisah pertobatan Saulus? Apakah teman-teman juga telah bertobat, telah percaya kepada Yesus? Bagaimana dengan Joni? Apakah Joni percaya kepada Yesus? Aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari teman-teman bilang bersama-sama dengan Joni, aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sampai berjumpa lagi di kisah bagaimana perjalanan Saulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana kisah pertobatan Saulus yang dulunya adalah seorang penganiaya yang ingin membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, kini telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa bukan? Nah, yang harus kita pelajari adik-adik, walaupun kita orang berdosa, walaupun kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunjukkan apa? Kemurahannya, tetap menunjukkan kasih-Nya, tetap memberikan pengampunan kepada setiap orang, sehingga setiap orang, adik-adik maupun Miss Nia, telah bertobat dan mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minggu depan kita akan belajar bagaimana perjalanan Paulus dalam pelayanan. Apakah Paulus mudah menyerah ataukah Paulus tetap setia dalam pelayanan? Minggu depan kita akan belajar bersama-sama ya adik-adik. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita dan juga doa firman Tuhan sekaligus doa tutup, mari adik-adik semua lipat tangan dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana tentang kisah pertobatan Saulus yang dulunya menjadi orang yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan ingin membunuh murid-murid Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kini Tuhan telah menangkan dia, kini Tuhan telah memberikan pertobatan bagi Saulus sehingga ia boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, kami yang telah menjadi percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tolong kami agar kami tetap taat, agar kami tetap beriman, agar kami tetap memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kisah pertobatan Saulus ini mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan, biarlah kami anak-anak sekolah minggu boleh memberitakan kasih itu kepada mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan tutup ibadah sekolah minggu kami ya Bapak. Dan biarlah anak-anak sekolah minggu boleh melakukan firman Tuhan, boleh menunjukkan kasih mereka kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pendidikan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, dalam menempuh pendidikan di setiap sekolah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka ya Bapak, walaupun mereka melaksanakan pendidikan secara online Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberikan mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kedua orang tua mereka dalam setiap usaha pekerjaan, biarlah Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami dan kami tutup ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama bilang